Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rani Mainar Kandiawati di channel Rani Kandia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Dan untuk video kali ini kita hanya akan membahas tentang rumus kimia dulu ya. Seperti yang sudah kita ketahui, zat kimia yang tersebar di alam semesta sangat banyak jumlahnya. Zat-zat kimia tersebut ada yang berupa atom-atom tunggal atau monoatomik, biasa disebut juga sebagai unsur. Dan ada juga yang merupakan gabungan atom-atom dengan perbandingan tertentu. Gabungan atom-atom ini disebut juga molekul. Berdasarkan jenis penyusunnya, molekul dibagi menjadi dua. Pertama, molekul unsur, dan yang kedua, molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang tersusun oleh atom-atom sejenis, sedangkan molekul senyawa adalah molekul yang terdiri dari atom-atom yang beda jenis. Untuk mempermudah mempelajari zat kimia, biasanya zat kimia ini ditulis dalam bentuk rumus kimia. Rumus kimia menyatakan jenis dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam suatu zat. Bentuk umum rumus kimia adalah A, X, B, Y. A dan B adalah lambang unsur atau lambang atom. X dan Y adalah jumlah atom yang ada dalam rumus kimia. Rumus kimia bisa dituliskan dalam dua bentuk, yaitu rumus molekul atau rumus empiris. Rumus molekul menyatakan atom dalam jumlah sebenarnya, sedangkan rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana dari jumlah atom. Rumus untuk menghitung jumlah atom dalam rumus kimia adalah bentuk umumnya PAXBY. P adalah angka koefisien, A dan B adalah lambang unsur atau lambang atom, X dan Y adalah angka indeks. Angka koefisien ditulis di depan rumus kimia zat dan menyatakan jumlah unsur atau jumlah molekul. Sedangkan angka indeks menyatakan jumlah masing-masing atom dalam rumus kimia. Angka indeks tidak boleh dirubah karena merubah angka indeks berarti merubah juga rumus kimia zatnya. Jumlah atom A dapat dihitung dengan cara mengalihkan P dengan X, dan jumlah atom B dapat dihitung dengan mengalihkan P dengan Y. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, rumus kimia bisa dituliskan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk rumus molekul atau dalam bentuk rumus empiris. Contohnya senyawa butana. Rumus molekul untuk senyawa butana adalah C4H10. Untuk menentukan rumus empirisnya, pertama kita tentukan dulu jumlah masing-masing atom dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Kita tuliskan dulu ya C4H10. Karena angka koefisiennya tidak ada, berarti angka koefisiennya adalah 1. Sehingga jumlah atom C adalah 1 kali 4 sama dengan 42 atom C, dan jumlah atom H adalah 1 kali 10 sama dengan 10 atom. Kemudian menentukan rumus empiris, kita sederhanakan kedua jumlah atom ini, dua-duanya dibagi 2. Hasilnya adalah C-nya 2 dan H-nya 5.
Dengan demikian, rumus empiris dari butana adalah C2H5. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa rumus molekul butana tidak sama dengan rumus empirisnya. Contoh yang kedua, senyawa air. Rumus molekul senyawa air adalah H2O. Artinya, H2O memiliki atom H sebanyak 2 dan atom O sebanyak 1. Kemudian, untuk menentukan rumus empirisnya, kita lihat jumlah atom H dan jumlah atom O sudah dalam bentuk paling sederhana, sehingga tidak dapat kita sederhanakan lagi. Maka, rumus empiris untuk air adalah tetap H2O. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa rumus molekul air sama dengan rumus empirisnya. Sebagai latihan, coba kalian tuliskan rumus empiris dari glukosa yang rumus molekulnya 2C6H12O6. Sekian video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.